menjelaskan sedikit ya, mengapa Kaisang elektabilitasnya cukup kompetitif di Jawa Tengah. Meskipun saya hanya ingin memberi catatan kaki ya atas apa yang sudah disampaikan Mas Jayadi dan Mas Mada. Eh, Secara umum saya setuju dengan analisisnya. Eh, saya cuma ingin menjelaskan sedikit ya, mengapa Kaisang elektabilitasnya cukup kompetitif di Jawa Tengah. Meskipun lagi-lagi ya, seperti yang tadi saya sampaikan tidak dominan. Eh, Menurut saya ini bagian dari yang tadi Mas Mada sebut di awal, yaitu ada dua fenomena baru yang terjadi dalam pilkada serentak sekarang. Dan apa efeknya? Dan dari data yang kita punya, itu ada informasi sedikit yang kita bisa indikasikan bahwa pemilu serentak ini membuat kebingungan di tingkat elit dan di tingkat massa. Karena calon yang punya kompetisi, punya daya ungkit elektoral itu terbatas dan dipertarungkan di ratusan wilayah, itu ada kesulitan buat calon tersebut untuk mempenetrasi ke pemilih dan ada kepentingan elit yang tarik-menarik apakah calon tersebut dibawa ke satu wilayah tertentu atau ke tempat wilayah yang lain. Dan itu bisa dijelaskan dalam konteks Kaisang, termasuk juga nama-nama yang lain. Kaisang ini kalau kita runut secara sistematik sebenarnya lebih terlihat berkampanye di Jakarta ketimbang di Jawa Tengah. Gitu kan. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya belusukan dia itu lebih banyak di Jakarta. Eh, Tetapi di Jakarta kita dapat informasi dari beberapa survei yang dirilis, elektabilitas Kaisang sangat tidak kompetitif. Sementara di Jawa Tengah, meskipun belum sistematik kinerjanya secara elektoral, tetapi dukungan kepada Kaisang cukup lumayan. Jadi, jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan saya kira, apakah tetap ngotot maju di Jakarta dengan asumsi akan tarung keras, terutama kalau Anies mendapatkan tiket, atau maju di Jawa Tengah yang secara elektoral lebih mudah buat Kaisang untuk menang potensinya ketimbang maju di Jakarta. Jadi tadi soal tarik-menarik pilkada serentak ini membuat banyak wilayah dan banyak tokoh tersandra, termasuk Ridwan Kamil kan, apakah Jakarta atau Jawa Barat. Jadi isu semacam ini akan terus dicek sampai last minute saya kira. Dan menurut saya memang betul ya, itu akan sangat ditentukan bukan hanya dinamika di tingkat massa, tapi juga di tingkat elit. Apalagi ketika warga Jawa Tengah juga belum cukup firm untuk memilih siapa calon gubernur terbaik menurut mereka. Buktinya sangat tidak ada calon yang dominan. Jadi pertimbangan elit menjadi sangat menentukan. Nah, pertanyaan berikutnya, pertimbangan seperti apa yang dipikirkan oleh para elit, terutama dalam memutuskan siapa calon yang mereka usung. Nah, mungkin variabel yang pertama, variabel berkaitan dengan residu pilpres atau basis koalisi pasca pilpres 2024, termasuk positioning politiknya. Nah, kalau misalnya pertimbangannya itu yang paling paling terlihat ya koalisi pilpres itu masih terjaga sampai sekarang, itu ya antara koalisi Indonesia Maju versus PD Perjuangan. Di luar itu relatif sudah lebih cair. Koalisi perubahan sudah ada nampak eh, perubahan. Jadi koalisi perubahan ini koalisi yang berubah-ubah gitu ya. Dan sepertinya kita tidak akan mendapati pola pilpres yang se-strict ya, seperti pada masa sebelum tanggal 14 Februari. Karena tadi tiga partai pendukung koalisi perubahan untuk di Jawa Tengah apalagi, mungkin di Jakarta masih satu dua masih solid, di Jawa Tengah karena mereka nggak punya calon kuat, kemungkinan akan ikut.
ya, dua poros besar, yaitu poros pemerintahan Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran versus PD Perjuangan. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi melalui WhatsApp menangkap ini. seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan gelar bicara yang atau tajam, sengaja dipersulit. Ini kan kebohongan, Dok. mengupas fakta demi fakta, menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya.